Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau tes satu buah VGA card nih dari Redon ya, yaitu Redon HD 6850 dengan spesifikasinya 1 GB GDDR5 256 bit. Ini VGA card ini memakai power pin 1x6 ya. Kondisinya masih bagus nih, masih mulus, bersih. Fan-nya silent banget nih, jadi nggak berisik. VGA card ini masuk ke dalam kelas 7 kelas gaming 720p 60 fps konsisten ya. Itu menurut website Logical Increment. Kelas ini bareng dengan seri-seri seperti RX 550, GT 1030 dan sebagainya. Yang pasti ini kelasnya di atas GTS 450, SD 5770 ya. Ini VGA-nya di atas kelas itu ya. Ini juga bareng dengan GTX 650. Dengan harga cuma 550.000, kalian bisa mendapatkan VGA card ini ya. Sekelas GTX 650, RX 550 dan sebagainya. Kalian bisa lihat di tabel berikut. Nah, setelah lihat di tabel tersebut, kalian bisa menentukan apakah VGA card ini termasuk price to performance untuk saat ini dibandingkan dengan VGA card sekelas lainnya ya. Oke, sekarang kita coba langsung tes in rig ya. Kita mau stress test dan tes in game nya, apakah VGA card ini masih bagus, suhunya stabil, dan fungsinya dan sebagainya. Oke. Test rig saya masih pakai seperti biasa Dual Xeon X5650 ya. Sebentar, kita setting pencahayaannya. Kita pasang dulu VGA-nya. Ya, VGA sudah terpasang, bisa dilihat ya. Ini bagusnya kipasnya nggak berisik sama sekali ya, dia silence fan. Kita langsung nyalakan saja. Bismillah. Semua port ini berfungsi ya. Saya sudah coba HDMI DVI. HDMI DVI-nya berfungsi. Alhamdulillah dia display. Ini saya sudah install drivernya juga dari website AMD. Pakai driver yang terbaru ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, dia display sedang masuk ke window. Ini kalau ada suara fan itu dari CPU ya, dari prosesornya, dari fan prosesor. Sedangkan dari fan VGA-nya sama sekali nggak berisik ya.
banyak kendaraan yang lewat ini karena berhubung rumahnya di pinggir jalan besar, jadi ya seperti ini. Semoga tidak terlalu banyak noise yang masuk ya. Ini Windows sedikit lama karena saya baru update tadi, ada update baru, nggak tahu di update apa, jadinya sedikit lama nih masuknya. Mungkin dia sedang baca peripheral dan sebagainya, karena banyak juga yang terhubung di website server ini. Ya, alhamdulillah sudah masuk ke window ya, lancar, tidak ada kendala, tidak ada yang aneh-aneh nih. Sekarang akan saya bahas secara lebih detail ya, insya Allah dengan beberapa perbandingan performa dan harga ya, serta saya akan stress tools juga dengan benchmarking tools, dan saya akan tes in game seperti biasa di Dota 2 ya, karena untuk melihat aja apakah dia stabil PGA-nya, suhunya bagaimana, dan kurang lebih gimana sih performanya ya. Oke, sekarang kita sudah di dalam sistem window-nya ya nih. Pertama, untuk cek VGA card baik atau tidaknya dan lihat suhu dan FPS. Pertama kita lihat dulu GPU-nya ya. Setelah install drivernya, install driver yang terbaru atau driver yang cocok untuk VGA card tersebut ya. Ini kita cek GPU-nya apakah sudah benar ya. Di sini sudah terdetek ya, AMD Radeon HD 6800 series, tepatnya HD 6850 dengan memori size-nya 1 GB, memori type-nya GDDR5 LPDDR, bandwidth yang kita dapatkan 128 GB per second, bus width-nya 256 bit dan sebagainya ya. Bisa langsung dibaca nih, GPU clock-nya 860 MHz, dia lebih tinggi daripada SD 6850 seri yang maksudnya dari vendor yang lain ya. Vendor yang lain ada yang cuma 750 MHz dia, sedangkan ini udah 860 MHz dari Sapphire ya. Memorinya 1 GHz. Setelah ini sesuai, kita buka Afterburner, MSI Afterburner itu untuk ngecek FPS, suhu, utilization dan sebagainya ya, biar display gitu maksudnya. Nah, sekarang kita langsung benchmarking di Unigine Heaven Benchmark. Bisa di sistem benchmark yang lain juga nggak masalah. Ada yang Valley, ada yang apa gitu ya. Sama-sama di Unigine lah. Ini kita masukin ke resolusi 720p ya, karena ini kelas 720p 60 fps konsisten ya. Kualitinya kita set di high, kita coba apinya di direct 11 karena ini support direct 11 full screen. Kita langsung lihat aja. Ini saya nggak akan sampai selesai ya untuk benchmarking tools, hanya beberapa saat karena kita hanya melihat apakah VGA card ini berfungsi dengan baik, seperti adanya artifact atau enggak, atau misalkan suhunya udah lewat dari 85 misalkan ke atas sampai 90, apakah dia mudah panas ataukah clocknya tidak konsisten dan sebagainya ya. Ya, ini sudah masuk, kita langsung klik benchmark aja. Ini settingan 720p di high. FPS di sini tidak melambangkan ya, seperti biasa. Saya jelaskan lagi, saya tegaskan lagi, tidak melambangkan FPS yang akan didapat di game, karena berbeda ya hitungannya ya. Tiap game pun akan berbeda hitungan FPS-nya. Jadi ini kita hanya melihat dari stabilitas dari VGA card-nya sendiri ya. Nah, di 720p high aja dia nggak sampai 80, nggak sampai 99%. Ini sampai 96, suhu masih di 60. Dan FPS-nya stabil, tidak ada artifact,
tidak hang, tidak crash dan sebagainya. Jadi insya Allah bisa disimpulkan ini VGA cardnya aman. Scan 7, saya cut dulu. Oke, kita lanjut ke benchmarking tools yang kedua, yaitu Furmark atau Combustor, supaya bisa melihat langsung nih, karena VGA cardnya kita push di full load atau underload ya. Saya setiap VGA card itu benchmarking tools tuh hanya 2 sebenarnya, nggak banyak-banyak ya. Ngapain juga banyak-banyak, karena kita emang pakainya juga buat di game ya sebenarnya, bukan untuk di stress tool terus. Jadi sebenarnya hanya di game. Kenapa saya harus pakai stress tool dulu tuh? Sebenarnya alasannya hanya melihat nih, kira-kira umurnya bakal panjang atau enggak gitu sebenarnya. Karena sebenarnya umurnya nggak ada yang tahu ya. Umur elektronik tuh ada yang cuma sehari, seminggu, setahun, bahkan 5 tahun juga ada. Itu untung-untungan ya. Cuma setidaknya dengan stress tool dan benchmarking awal serta tes in game kita bisa memprediksi lah. Nah ini ya, ntar kita tunggu suhunya turun dulu ya. Ini suhunya sudah turun. Kita benchmark di 720p full screen, artifact scanner. Ininya kita pakai GL Furmark Donuts ya, biar sedikit berat nih. Semoga bisa mewakili. Kita coba cek. Ya ini udah mulai. GPU load masih di 90%, 93, 94, terus dia naik. Ini cukup 1 menit aja ya untuk Furmark lah. Ada yang ngomong 2 menit, ada yang ngomong 5 menit sampai setengah jam. Kalau saya sih cukup sebentar aja lah, karena kalau artifact atau sebagainya dia di 1 menit pertama aja udah kelihatan harusnya. Nah ini GPU load ada 94%, dia belum di push. Maksimalnya harus pakai 1080p nih sebenarnya, biar di push, cuma udah cukup lah segini juga ya. Nanti kita lihat aja langsung di tes in gamenya lah, biar bisa mencek langsung. Oke, GPU load 93%, dia terus naik. Sekarang maksimal temperaturnya ada di 71 derajat Celcius dan ini sudah 1 menit lebih. Sementara cukup ya sampai sini, maksimal di 71 derajat Celcius, masih 72, masih masuk batas masih masuk ambang aman ya. Oke. Nah sekarang sebelum masuk ke tes in game, saya mau menjelaskan sedikit nih tentang VGA card ya, gimana caranya memilih VGA card yang benar ya menurut kebutuhan. Nah ini biasanya suka lama nih kalau keluar dari situ, makanya saya kontrol Alt aja biar cepet. Oke, ini saya mau jelaskan sedikit nih. Kalau pilih VGA card itu jangan dilihat VRAM-nya yang pertama ya. Pertama kita lihat dulu serinya, seri VGA card-nya, dia sekelas dengan VGA card apa. Nah, untuk lihat serinya gimana? Gampang banget, kita cek aja di website Logical Increment yang pertama nih. Ini website pertama nih ya. Logical Increment artikel graphic card comparison. Jadi ini ada perbandingan graphic card berdasarkan kelas ya. Kita lihat di sini, ini berdasarkan kelas nih, semua ada di sini. Nih kayak kelas SD 4830, SD 6670, SD 5670, VRAM 1GB ke 2GB ke 512 MB itu tidak terlalu berpengaruh terhadap performanya. VRAM itu berpengaruh kepada resolusi nanti yang akan kita pakai ya. Jadi jangan berharap wah ini VRAM-nya 2GB nih, pasti akan mengalahkan yang 512 MB. Belum tentu ya. Jangan seperti itu beranggapannya, jangan terjebak dengan omongan-omongan yang seperti itu. Kita harus tetap lihat di spesifikasinya, serinya nih. Sorry ya, spek itu susah untuk kita lihat. Maksudnya dijabarkan ada, cuma susah untuk dijadikan
patokan ya. Kita harus lihat seri kalau VGA card. Serinya apa? Nah, ini seperti ini nih ya. Bisa lihat sendiri di sini, nanti kalian bisa buka di sini. Nah, ini SD6850 ini termasuk kelas di konsisten 720p 60 fps gaming. Nanti kita buktikan. Yang pasti dia setara ya, kurang lebih sekelas lah ya. Mungkin ada beberapa perbedaan fps tapi nggak terlalu signifikan karena dalam satu kelas yang sama. Nah, yang pasti dia sekelas dengan VGA card ini yang untuk Red On ya. RX 550, 6870, 5870, 6850, 7770. Kalau di Nvidia itu sekelas dengan GT 1030 yang harganya 800.000. Wow. Sangat tidak worth it ya. Maaf untuk yang para pencinta low watt dan VGA card, kenapa saya bilang tidak worth it? Karena performanya sama dengan harga VGA card ini yang harganya hanya 550.000. Sedangkan kalian bisa mendapatkan performa lebih dengan 800.000 ya sebenarnya. Nah, ini sekelas dengan 650 Ti malah. Oke, cuma ya 650 Ti sekarang lagi tinggi ya. Itu harganya sekitar 700.000 ya mungkin ya. 700 sampai 800.000 lah. Sekelas dengan ya pokoknya harganya segitulah. Nah, kalian bisa dapetin SD6850 dengan harga 550.000. Oke ya, kalian bisa hitung-hitung sendiri ya performanya ya dengan harga. Oh, ada lagi yang ngomong karena ini wattnya lebih kecil, ya udahlah, terserah, itu terserah dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan emang menurut kalian pantas untuk membayar lebih 150 sampai 250.000 untuk watt yang lebih kecil, kalian yang tahu. Oke? Kalian yang bisa menentukan sendiri kebutuhan kalian ya, bukan saya, bukan orang lain. Yang pasti saya hanya memperlihatkan kalau ini kelasnya di mana sebenarnya VGA card ini, karena jangan sampai kalian terjebak beli VGA card yang 2 GB tapi seri lawas nih. Misalkan ada seri di sini ada VGA card yang 2 GB VRAM-nya, harganya sekelas dengan VGA card di 720p atau misalkan VGA card di indie game ini, ya jelas rugi ya. Tapi kalau misalnya emang kalian kebutuhannya hanya buat web browser dan kalian butuh yang di 1080p misalkan, ya jadi ya udah terserah, itu bisa untuk VRAM yang banyak ya. Maaf nih kalau penjelasannya sedikit tabrak menabrak nih dari jalur ini ya. Semoga kalian paham ya. Setidaknya lihat VGA card itu pertama dari serinya itu ya. Ini saya simpulkan ya. VGA card pertama dilihat dari serinya. Yang kedua kalian bisa lihat dari VRAM-nya. Setelah kita tahu serinya ya, setelah kita tahu kelasnya, dari VRAM-nya nanti kita lihat berapa GB yang kita butuhkan, disesuaikan dengan resolusi monitor kita. Setelah itu dilihat dari wattage-nya. Nah, ini TDP lah kurang lebih bisa memperlihatkan nih prediksi berapa watt nih kira-kira lagi full load-nya ya. Nah, itu nanti lihat dari sini juga bisa. Terus dilihat juga bisa juga dari power konektornya, nanti dia ada berapa pin sesuaikan dengan PSU kita nih, ada nggak sebenarnya pinnya. Takutnya nanti kita udah beli VGA card yang wow, dia membutuhkan asupan PSU yang memiliki 2x6 pin, ternyata kita nggak punya 2x6 pinnya. Akhirnya kita pakai converter. Kurang baik ya, jujur aja. Converter untuk tambahan pin power itu untuk VGA card itu kurang baik, sangat tidak direkomendasikan, karena berarti memaksakan power supply kita untuk berjalan di luar spesifikasi yang dia siapkan ya. Oke, itu ya. Dan resikonya apa? Resikonya ke depan atau jangka pendeknya bisa merusak komponen-komponen PC-nya, seperti merusak VGA card-nya, merusak motherboard-nya, merusak dan sebagainya lah ya. Harddisk-nya bisa kena dan sebagainya. Oke. Setelah kita berangkat dari sini, kita udah paham akan VGA card-nya, kita langsung berangkat ke game ya, tes in gamenya. Untuk VGA card SD6850 ini kita pakai di Dota 2 seperti biasa. Kenapa Dota 2 sih, nggak game yang lain? Game yang lain nanti ya di video khusus untuk SD6850 tes in game khusus nanti. Kalau sekarang kan kita mau liatin aja VGA card ini berfungsi dengan baik atau enggak ya. Jadi
kita bawa game yang nggak terlalu banyak lamanya gitu, maksudnya ribet menu ini dan sebagainya. Kalau ini kan cepat dan mewakili, karena kebanyakan Dota 2 juga masih banyak dimainkan ya. Dan Dota 2 tuh lebih banyak mewakili karena dia butuh grafik yang bagus juga nih, VGA card yang bagus dan CPU yang bagus. Nanti bisa kita lihat di MSI-nya ya. Semoga nggak lama nih updating Steam-nya. Aduh. Bisa-bisa video ini jadi setengah jam lebih. Wah, ini lama nih updating Steam-nya. Nanti di video saya nggak ada angkat ini ya, video ya. Cuma nanti paling saya percepat aja ini ya, percepatan. Biar kalian juga nggak lama nungguinnya. Ya, setelah tadi menunggu lama ya, kalian bisa lihat sendiri di layar. Ternyata kalau dijalankan langsung dari shortcut icon Dota 2 dia lama loadingnya. Jadi kita harus buka dulu Steamnya, baru kita lah bla 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 dan sebagainya manual ya. Wah, Dota 2-nya ternyata lagi updating, tapi sedikit ya, nggak apa-apa ya, tunggu aja. Ini cuma ada update 38 mega aja sih. Ini game-game di Steam tuh sering banget update-nya, asli. Jadi kalau kalian pakai data yang bukan unlimited, aduh. Ya, sudah selesai, ini kita langsung play aja. Kita langsung tes di resolusi 720p setting mentok kanan ya. Kita cobain apakah dia sanggup nih atau enggak. Oh iya, harap ingat ya, untuk FPS ini saya pakai recording action software. Jadi FPS yang tampil berkurang sekitar 5 sampai 10 FPS. Kita harap diingat ya. Berkurang sekitar 5 sampai 10 FPS dibandingkan FPS yang akan didapat tanpa memakai recording software. Jadi nanti kalian lihat FPS-nya, dalam hati ditambahin sendiri aja ya, sekitar 5 sampai 10 FPS. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar ya, ini kadang muncul kadang enggak ini movie-nya tuh. Coba Steam khususnya Dota 2 tolong cepat diperbaiki ya ini.
kemarin udah saya tes ini, dia keluar movie-nya, mantap lah, keren lah. Nah sekarang blank lagi itu movie prolog awal ya. Bug dari game ini yang kayak gini biasanya. Oke, kita sudah masuk ke menu Dota 2. Ini kita langsung play aja dengan para bot tercinta kita ini. Oh iya, settingannya ya. Kita set dulu dari awal. Nanti nih. Set dulu nih di videonya. Ini masih pakai 900p ya. Kita coba kemarin, ini kita turunin dulu ke 720p. Banyak banget ini pilihannya sekarang. Oke, sama aja full screen. Ini kita ke best looking ya, ini ya. Udah di setting rata kanan nih. Apply. Ingat ya, FPS kalian tambahkan aja 5 sampai 10 FPS. Pakai yang mana? Mana aja lah ya, sama aja. Kita coba-coba aja. Luna. Kita lihat GPU utilization-nya berapa besar dan FPS yang didapatnya juga berapa. In the service of Salamene. Oke, kita mulai Prepare for battle. Kita beli dulu. Iya. Oh, belum bisa beli sepatu ya. Siap. We ride. Ya, untuk saat ini di 720p setting rata kanan. GPU utilization-nya 84%, 85 terus naik ya. FPS yang didapat yang di layar adalah 69 FPS tambah 10, berarti ini sekitar 70-80 FPS ini saya dapetin ya sebenarnya untuk di realnya. What do you see? 30 seconds to battle. Kita lihat nih 720p rata kanan. Kalau ini terus stabil segini berarti kelas 720p konsisten 60 fps approve ya. Oke, kita coba main dulu ya sebentar. Jadi kalian juga bisa lihat. The battle begins. Watch over me, goddess. It'll be a good show. Salamene commands. Illuminating. Heads up. Ya, stabil ya. Kurang lebih di pada saat war ini dia 70 fps-an ini. You won't escape. A new moon. Yes. Banyak user juga memakai monitor resolusi 1080p ya. Pakai monitor 22 inch, 24 inch. Biasanya resolusinya 1080p. Kita tes juga aja ya sekalian ya. Kalau di 1080p apakah stabil dan resolusinya FPS-nya berapa yang kita dapat ini kurang lebih. Kita coba aja langsung. The night sees all. Set ke resolusi 1080p. Oh, tidak ada di sini ternyata saudara. Use my monitor resolution. Nah, ini ya 1080p. Apply. Masih pakai full rata kanan. Kita coba. Ya, ini ya
1080p. I'm done being Rata merciful. kanan kita dapatkan Five FPS starlight. di wow, masih baik ya. Masih di 55 sampai Attack! 60 FPS lah. 55 FPS ke atas ya ini. Tapi tampilan udah For sangat luar Dark biasa Moon. jelas karena 1080p ya kalian tahu. Catch! Yes. Ya. Sekarang kita main dulu aja. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. The sky alight. Yeah! On the hunt. Last of my kind, but first in this. Kasih burung sudah ngasih. Axe reports top is missing. Kita beli. Slice. Crescent Untuk steel. tipe ini kita butuh ASPD yang tinggi nih. Morton is missing. On the prowl. Good plan. Heads Ini up. sebenarnya nah seperti ini ya kelihatan ya. Ini sebenarnya di kelas 720p konsisten 60 fps. Tapi kalau For Night kita mau Silver. main di 1080p juga masih sanggup loh. Tergantung They dari will find gamenya my ya. blade sharp and cruel. Axe reports top is missing. Yeah. Power gebuk. Taste my steel. Ini lumayan juga nih hero ini. Dia For the cause. bisa nembak Let's go. nebak. Ah, ini power rasa sekali ya. Kita beli sepatu nih. Duh. On the hunt. Cukup duitnya ya. Kita nggak Missing middle. Axe reports top is missing. bisa ngutang Death di sini approaches. untuk beli gitu. The hunt. Oh lihat tuh. Hero musuhnya Into tanpa kita battle. gebukin langsung maksudnya ya. Udah sekarat kan. Fear the moon. Iya kabur dulu. Towernya pasti kenain lagi. Illuminate. Quickly now. Stalking. Wow. Power musuhnya keluar, dia marah saudara-saudara. Dia menyebarkan virus COVID-nya. Let's go. Kenain aja dulu, ajar juga lah. Kabur kan dia. Blessings upon a loyal warrior. Yeah. Jangan dia masuk ke area kita ya. Into Axe battle. reports top is missing. Kita bunuh Who dulu nih. dares? Ah. Who dares? Dia berlindung di balik tower. Missing middle. Ah, What do you dapat see? lagi. Keluar. Keluar juga. Red moon. Ini bisa kita bunuh nih. Bentar ya, Unworthy. sabar. Sabar menunggu. Yes. Oh, dia kemana? Dia kemana? Kita cekat di sini. Ya, Missing di middle. sini gitu. Invisibility. Morton is missing. Ini semua nih. Biar On dia nggak the dapat. prowl. Wah. Ini hilang. The night sees all. Kita pancing dulu nih, lumayan. Ya, dia Run hilang. them down. Ini cari aman. Beautiful. Start. Ah, salah shoot.
Aduh, ya begitulah. Aduh, kenapa nanya ke saya? Kita hancurin aja dulu towernya lah ya. Let's go. Main santai, main santai. Kita hancurkan dulu towernya. This will hurt. Bottom is missing. Haha. Poor wee Ya, thing. dia mundur lagi. Hancurin dulu towernya. Absolutely. Ya. Oke, serangan selanjutnya nih ya. Kita harus bunuh musuhnya. By starlight. Bottom is missing. That's Ya, I know. reports. Top Biarin is aja bottom missing. is missing. Tugas masing-masing ya. Ah, kena kau. Heads up. Good plan. Bottom is missing. Mana itu? Axe reports. Top is middle. missing. Pijit apa aku lupa. We right. Oh my god, salah pijit ternyata saudara-saudara. Maklum, lebay. Harusnya dia mati, jadi tidak mati. Who dares? The moon smiles upon me. Yes. Ya, kita hancurkan tower. Hancur tower. What do you see? Ya, belum hancur juga. Bonus itu nggak keluar-keluar ya. Let's go. Heads up. This will hurt. Wow, ada banyak. Kita mundur dulu. On the prowl. Kena kau. Lucent be. Blessed be the night. Kena kau. Mati kau. Ah, Slice. kabur, yes. Aduh, aku kestun. Oh my god. Ya, setidaknya kita bunuh dua lah ya. Kita bunuh dua dan kita wafat. Oke, nice job. Wah, ini udah setengah jam recording, saya nggak sadar. Ya, segitu aja ya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa VGA cardnya normal, aman, lancar, alhamdulillah. The hunt continues. Sudah siap untuk kalian order. Ingat ya, satu pesan. Jadi kalau lihat VGA card, kita lihat dulu kebutuhan kita apa. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat kelas VGA cardnya ya. Dilihat dari serinya apa. Ya, yang ketiga baru VRAM-nya, memorinya ya. VRAM tuh berapa banyak sih, berapa GB sih ini gitu. Sesuaikan dengan resolusi layar kita dan sesuaikan dengan yang kita butuhkan juga. Yang keempat, kita bisa bisa lihat di wattage-nya, maksudnya dayanya berapa, butuh power pin berapa, atau model, bentuk dan sebagainya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.